warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua para sedulur santri markas Bustan, terus santri-santri hikmah Jedug mantap. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau membeberkan tentang hadoroh tawasul khusus daripada sambatan malaikat. Jadi perlu diketahui, dan ini hanya bisa digunakan oleh sambatan 2, bukan sambatan 1. Hanya bisa digunakan oleh sambatan 2. Jadi kalau dalam sambatan 2 itu ada hadoroh pengamalan, ada hadoroh penggunaan. Kalau hadoroh penggunaan bisa untuk digunakan kapanpun ketika kita mau menggunakan, itu pun kalau sempat. Nah, karena apa? Perbedaannya dari segi kekuatannya akan lebih simpel dan lebih kuat. Untuk apa saja kegunaan dari tawasul atau hadoroh penggunaan ini banyak. Untuk pengobatan misalkan yang kelas-kelas berat, untuk pengambilan sukma, untuk pengisian, boleh itu pengisian jadug atau pengisian kekuatan yang lainnya atau hal-hal apapun itu bisa. SM ini tidak bisa diturunkan ke orang lain, tapi kita bisa mengisi kekuatan apapun dengan sambatan malaikat. Nah, tawasulnya bagaimana? Saya contohkan, silahkan nanti ditulis. Ini boleh ditulis. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Wa khususon Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah. Wa khususon Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jangan Fatihah dulu. Wa khususon Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya Allah biidnillah. Dalam hati ya Allah biidnillah. Nah, dalam biidnillah ini kita mohon, saya minta kekuatan dengan kekuatan wasilah sambatan malaikat dalam hati. Jadi yang diucapkan sama kita itu wa khususon Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya Allah biidnillah. Nanti baru kita panggil. Contoh misalkan untuk memindahkan kekuatan dari si A atau mencabut kekuatan dari si A jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khususon Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya Allah biidnillah. Saya minta sakti hadir. Sakti hadir. Nah, itu ketika kita manggil sakti boleh digabungkan dengan apa saja. Ingat, sakti ini bisa digabung dengan katibin, bisa digabung dengan aruman, bisa digabung dengan inosabdo, bisa digabung dengan kambang nyawa. Terserah kita. Kalau misalkan kita mau lebih kuat, kita sambungkan saja dengan kambang nyawa. Contoh, sakti, kambang nyawa, hadir. Hadir. Nah, nanti kita akan ngerasa tuh kehadirannya. Setelah kita ngerasain, baru perintahkan. Ambilkan kekuatan yang ada di si A. Pindahkan ke dalam, contoh misalkan, pindahkan ke dalam keris ini. Pindahkan. Pindahkan. Karangkijang, lebih cepat. Bantu sakti dan kambang nyawa. Karangkijang hadir lebih cepat. Seperti itu saja. Itu dengan tawasul hadoroh. Nanti kalau misalkan sudah, baru ditutup Al-Fatihah, baru baca Fatihah, berarti sudah selesai. Nah, itu hadoroh untuk penggunaan kalau kita menemukan satu kasus di mana ketika kita mengobati misalkan dalam keadaan kepepet atau pengobatannya cukup berat. Dan itu bisa untuk apa saja. Bisa untuk misalkan pengambilan kekuatan dari merah delima. Contoh, kita tidak punya barang merah delima, tapi kita pengen bisa atau pengen punya kekuatan merah delima. Seperti kita mau mengisi ke dalam minyak. Ini minyak agar memiliki kekuatan merah delima, kita pakai sambatan malaikat. Supaya lebih jos, kita bacakan dulu sambatan malaikatnya. Jadi contoh misalkan hadoroh 1 Kanjeng Nabi, 2 Syekh Abdul Qadir, nanti Syekh Maulana Malik Ibrahim. Khususan ila Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya Allah biidnillah, malaikat katibin kang nahi bau tangku, malaikat aruman, sampai akhir mantranya dibaca minimal 7 atau 3 kali saja. Nanti setelah dibaca kalimahnya baru kita panggil sakti aruman atau sakti inosabdo atau sakti kambang nyawa atau langsung katibin atau langsung kambang nyawa, terserah kita bebas. Yang terpenting kegunaannya kan sudah saya sebutkan.
Baru nanti kita panggil, sakti, ambilkan kekuatan dari merah delima, masukkan ke dalam minyak ini. Sakti, kambang nyawa, ambilkan kekuatan merah delima, masukkan ke dalam minyak ini. Nanti setelah itu bisa digabungkan dengan besi nur putih. Sakti, ambilkan kekuatan. Sakti, besi nur putih, ambilkan kekuatan merah delima, masukkan ke dalam minyak ini. Seperti itu. Itu kekuatan peletnya, kekuatan penghasilnya jos itu. Nah, itu kan untuk nanti setelah itu baru Al-Fatihah. Jadi Fatihah ini posisinya di akhir. Fatihah ini posisinya di akhir. Nah, setelah itu selesai. Kalau banyak yang bertanya kepada saya, terus kegunaan daripada sambatan malaikat-malaikat ini untuk apa saja penggunaannya? Contoh, saya beberkan. Di dalam kalimat pertama ada lafaz malaikat katibin. Katibin itu untuk pengobatan. Bisa dipraktekkan. Misalkan contoh, katibin, ambilkan penyakit yang ada di dalam tubuh ini, masukkan ke dalam telur. Tarik napas, tahan, katibin, masukkan, katibin, masukkan. Nanti kalau sudah berat, baru dipanggil dengan sakti. Jadi sakti ini bisa untuk mana saja. Tapi kalau kegunaan sejatinya, aslinya katibin itu untuk pengobatan. Haruman untuk penjagaan. Kita mau bikin penjagaan yang modelnya untuk warung, toko, rumah, atau badan, itu pakai haruman. Inosabdo untuk kewibawaan. Biasanya digunakan untuk pencalonan kepala desa atau pemimpin-pemimpin di perusahaan atau di kantor-kantor. Sakti bisa masuk kemana saja. Kambang nyawa untuk pemukulan, untuk penyerangan, atau untuk hal-hal yang bersifat menyerang. Besi nur putih itu untuk mencabut pengasihan, atau untuk mengisi pengasihan, atau untuk menyatukan daripada kedua pasangan, atau untuk melariskan daripada warung. Sakti, ambilkan atau masukkan kekuatan besi nur putih ke dalam toko saya. Sakti, masukkan kekuatan besi nur putih ke dalam toko saya. Nah, baru nanti ke dalam hati nu kita bilang, ramaikan toko saya, ramaikan toko saya. Besi kuning khusus untuk masalah kekuatan. Kekuatan di sini bisa kekuatan yang model jaduk, atau kekuatan yang tahan panas, atau kekuatan tahan pukul, atau pengisian atau peminjaman dengan kekuatan yang bersifatnya sementara ataupun selamanya. Besi kuning, besi nur putih, besi kuning, besi karangkijang ini untuk kita gunakan penarikan agar cepat. Contoh, kita mau narik mediumisasi agar cepat, sakti karangkijang. Nah, baru digabungkan dengan karangkijang. Karangkijang, besi nur putih, besi kuning, besi karangkijang, besi sembrani. Besi sembrani ini untuk kewibawaan. Bergabungnya dengan inosabdo. Besi bersembrani, karangkijang, sembrani, terus sudah selesai. Nah, untuk kalimat yang selanjutnya ada kambang godong papas amapas sukring penyakit, itu untuk pengobatan. Jadi kalau kita mau ngobatin, boleh itunya dibaca dulu. Nanti baru yang terakhirnya kita panggil saktinya. Contoh, misalkan kita mau mengambil seseorang datang mau lewat air, misalkan godong papas amapas sukring penyakitnya si A. Masa bodoh Pak aku mandi sarining besi, Pak aku mandi bumi suci. Nanti baru sakti, apa dia keluhannya, itu bisa langsung sakti, ambilkan semua penyakit yang ada di dalam tubuh orang ini, ambilkan. Nah, baru kambang nyawa, atau sebelumnya bisa kita baca sama kambang nyawa dulu, godong papas dulu, baru ke sakti. Jadi dalam penggunaannya kita silang-silang saja. Seperti saya yang sering bilang, sambatan malaikat ini seperti motor atau seperti mobil. Kita yang menyetir, kita yang menggunakan, kita yang menyuruh. Bahasa kita bebas, yang terpenting diucapkan di dalam lisan kita. Nah, kalau untuk penjagaan yang bersifatnya untuk penjagaan rumah, toko, boleh agar lebih kuat isian kita. Kalimat yang terakhir dibacakan dulu. Nosabang, onowetan, pirobalane 144 sampai 147 agar lebih kuat. Itu daripada sambatan malaikat. Silahkan tawasulnya diamalkan dari sekarang. Itu bisa ditajribkan. Sekarang juga bisa ditajribkan langsung. Monggo ditajribkan. Lebih cepat hasilnya dengan tata cara tawasul yang seperti tadi. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berlanjut ke prakteknya anak-anak santri Markas Bustan. Di sini nanti ada praktek dari Mas Pi, dari Mang Oprek, dari Mang Nanang, mungkin mau praktek-praktek. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.